Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita selalu dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita yang tentu mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk ke hari ke-24 ya, dalam rangkaian ibadah saum di bulan suci Ramadan ini. Jadi kurang lebih tinggal 6 hari, kurang dari seminggu kita akan berpisah dengan bulan yang mulia ini ya. Tetapi yang jelas mudah-mudahan semua amal ibadah kita baik yang wajib maupun sunnah ya selama bulan suci Ramadan ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, terkait dengan amal yang diterima ini, maka pada kesempatan sore hari ini ya, saya akan menyampaikan topik tentang 2 syarat amal diterima ya. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, tentu kita semua ingin dan menghendaki amal yang kita lakukan ini, amal-amal kebaikan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita tidak tahu Allah menerima amal kita atau tidak. Ya, karena itu hak prerogatif Allah. Tetapi dengan mengikuti tuntunan agama ya yang diajarkan oleh Rasulullah, ya tentu ya kita sudah berusaha bahwa kita berbuat beramal yang mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 teman-teman ya syaratnya. Yang pertama adalah ikhlas. Ini perkataan yang sangat mudah diucapkan tapi tidak mudah dilakukan. Tapi yang jelas syarat utama yang pertama adalah ikhlas. Suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang untuk mendapatkan upah dan pujian? Apakah dia mendapatkan pahala?" Rasulullah menjawab, "Dia tidak mendapatkan apa-apa." Orang tadi mengulangi pertanyaan tersebut 3 kali dan Rasulullah pun tetap menjawab, "Ia tidak mendapatkan apa-apa." Kemudian Rasulullah bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu kholisan wa tughiya bih." Sesungguhnya Allah tidak menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni karenanya dan mengharap wajahnya, atau hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah mengabarkan kepada kita tentang 3 golongan. Yang pertama kali diadili di akhirat dan tubuhnya dijilat api neraka. Golongan pertama ialah orang yang mengira mati syahid. Golongan kedua adalah orang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membaca Al-Quran. Golongan ketiga adalah orang yang dilapangkan Allah rezekinya dan diberi berbagai macam harta kekayaan. Ketiga golongan tersebut didatangkan di hadapan Allah. Lalu Allah menyebutkan nikmat-nikmatnya kepada mereka sehingga mereka pun mengetahuinya. Setelah itu Allah bertanya kepada mereka, "Apa yang telah engkau lakukan dengan berbagai nikmat tersebut?" Mereka menjawab sebagaimana yang mereka sangkakan. Lalu Allah menyingkap kedustaan hati mereka sehingga mereka dilemparkan ke api neraka. Mengerikan juga teman-teman ya. Padahal ketiga golongan ini secara zahir kan orang-orang hebat, orang yang mati syahid, orang yang beramal dan membaca Al-Quran, dan yang ketiga orang kaya ya, yang berderma. Nah, tersebut menjelaskan syarat pertama diterimanya amal seseorang, yaitu ikhlas atau memurnikan niat hanya untuk Allah lillahi ta'ala. Ikhlas merupakan syarat batin diterimanya suatu amalan. Allah berfirman, "Yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya." Surat Al-Mulk ayat 2. Kemudian Fudail bin Iyad menjelaskan bahwa makna yang lebih baik amalnya ya dalam surat Al-Mulk tadi itu ialah yang paling ikhlas dan paling benar.
Ia mengatakan sesungguhnya suatu amalan jika dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak benar maka tidaklah diterima. Apabila amalan tersebut benar tetapi tidak dilakukan dengan ikhlas maka tidak diterima pula sampai amalan tersebut dilakukan dengan ikhlas dan benar. Ikhlas apabila dilakukan karena Allah dan benar apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Inilah ya teman-teman yang harus kita renungkan bersama. Sudah karena Allahkah amal soleh kita yang kita jalankan selama ini? Ini pertanyaan besar buat kita semua. Sekali lagi, kata para ulama, ikhlas artinya memurnikan tujuan dalam mendekatkan diri kepada Allah dari hal-hal yang mengotorinya. Arti lainnya, menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dengan segala bentuk ketaatan, atau mengabaikan pandangan makhluk, ya, nggak peduli soal pendapat makhluk, ya. Tapi yang penting adalah selalu berkonsentrasi kepada Allah untuk mencapai ridha Allah. Kemudian yang kedua, syaratnya adalah mengikuti tuntunan Rasulullah. Jika ikhlas adalah syarat batin diterimanya amal, maka ittiba'ur Rasul, yaitu mengikuti tuntunan Rasulullah, adalah syarat dohir diterimanya amal seseorang. Orang sholat misalnya, jika caranya menyelisih tuntunan Rasulullah, maka sholatnya tidak diterima meskipun niatnya ikhlas. Contoh lainnya ialah orang yang sengaja mendahului imam dalam sholat berjamaah. Orang seperti itu sholatnya tidak diterima, karena kata Nabi dalam hadis Bukhari, imam itu untuk diikuti. Teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, Rasulullah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dari kami, maksudnya Rasulullah, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini mengarahkan sekaligus memperingatkan manusia agar beramal sesuai dengan tuntunan Nabi. Dalam sebuah kesempatan, Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama generasi salaf, pernah berkata, tidak akan diterima suatu perkataan kecuali dengan perbuatan. Perkataan, perbuatan, dan niat tidak akan tegak kecuali sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Nah, teman-teman sekalian, dalam konteks ini saya ingin menambahkan sesuai dengan yang saya dengarkan dan saya yakini dari ajaran para ulama yang recommended, ya, bahwa perlu kita ketahui, tidak semua amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah itu kemudian dikatakan sebagai bid'ah, ya kan? Dan kemudian kalau dikatakan bid'ah, semua bid'ah pasti dolalah, ya. Tidak selalu begitu. Ya, saya akan mengambil contoh, ya, dua hal yang paling fenomenal. Ya, yang pertama adalah Al-Qur'an. Kitab suci Al-Qur'an dalam wujud fisik, ya, sebagai suatu mushaf berbentuk kitab itu belum ada pada zaman Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah menyampaikan cetaklah Al-Quran atau terbitkanlah Al-Quran, bukukanlah Al-Quran, tidak pernah. Al-Quran dalam bentuk mushaf kitab itu baru ada dibentuk, ya, diwujudkan pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ya kan. Dan kemudian pada masa kini, ya, kita tahu jutaan Al-Quran dicetak, ya, setiap tahun, ya, dan khususnya dipercetakan di Arab Saudi, ya, pusat awal Islam lahir di sana, ya. Padahal Rasulullah tidak pernah memerintahkan, ya, dalam suatu narasi teks yang menyatakan cetaklah Al-Quran sebanyak-banyaknya, jutaan, nggak ada. Ya. Tapi kita hari ini kita mengerjakan itu, ya kan? Al-Quran dicetak banyak-banyak, ya, dan semua orang menerimanya, ya. Tidak ada yang menganggap bahwa Al-Quran itu bid'ah dalam bentuk fisik, ya. Kemudian yang kedua penting saya sampaikan, peringatan Maulid Nabi. Rasulullah tidak pernah menyampaikan atau memerintahkan peringatan kelahiranku ini agar diperingati, ya, sebagai sebuah acara khusus, gitu. Tidak pernah Rasulullah. Peringatan Maulid Nabi itu kalau tidak salah baru mulai masa Panglima Salahuddin Al-Ayyubi dalam rangka untuk menggairahkan semangat umat Islam, ya, supaya girohnya, rasa cintanya kepada agama ini bangkit, ya, menyala-nyala. Maka kemudian sebagai uswatun hasanah, contoh keteladanan yang mulia adalah Rasulullah, maka hari lahir beliau itu diperingati, ya, dan tidak ada masalah itu. Karena dalam peringatan Maulid Nabi itu kan kita dibacakan tentang kisah Rasulullah. Ini kan luar biasa. Berarti sirah nabawiyah, ya kan? Apa yang salah?
kemudian dibacakan Al-Quran, ya kan, kemudian berbagi sedekah dalam bentuk sajian, ya kan. Pengajian itu kan ada kuenya, ada minumannya, itu namanya sedekah, baik semua itu contoh saja, ya. Tadi tidak semua yang tidak dicontohkan Rasulullah kemudian dikatakan bid'ah, dan kemudian bid'ah itu hanya melulu dolalah, ya. Bid'ah hasanah juga banyak, ya. Ini ada kajian yang ada videonya yang bagus sekali, ya. Saya sematkan di akun Facebook saya, ya. Itu silahkan ditonton, itu video yang sangat bagus sekali. Kemudian teman-teman sekalian, ittiba'ur rasul atau mengikuti tuntunan Rasulullah tidak akan tercapai kecuali amal yang dikerjakan sesuai dengan syariat dalam 6 perkara sebagai berikut. Yang pertama, sebab, ya. Jika seseorang melakukan suatu ibadah karena Allah dengan sebab yang tidak disyariatkan, maka ibadah tersebut bid'ah dan tidak diterima. Misalnya, orang melakukan sholat tahajud pada malam 27 Rajab dengan dalih malam tersebut adalah malam Mi'raj atau malam dinaikannya Rasulullah ke atas langit. Sholat tahajud adalah ibadah, tetapi karena dikaitkan dengan sebab tersebut, ia menjadi bid'ah. Karena ibadah tersebut didasarkan atas sebab yang tidak ditetapkan dalam syariat. Ya, artinya ya dia akan mengkhususkan sholat tahajud pada tanggal 27 Rajab. Sholat tahajud bila dilakukan setiap hari, setiap malam. Kemudian yang kedua, jenis. Artinya ibadah harus sesuai dengan syariat dalam jenisnya. Jika tidak, maka tidak diterima. Misalnya, seseorang berkurban dengan menyembelih kuda, ya, maka kurbannya tidak sah karena menyalahi ketentuan syariat dalam jenisnya. Yang boleh dijadikan kurban adalah unta, sapi, kerbau, dan kambing, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kadar atau bilangan. Jika ada seseorang yang menambah bilangan rakaat sholat yang menurutnya hal itu diperintahkan, maka sholat itu bid'ah dan tidak diterima, sebab tidak sesuai dengan ketentuan syariat dalam jumlah bilangan rakaatnya, ya. Sholat maghrib 4 rakaat, sholat subuh 3 rakaat. Jadi pada amalan-amalan yang mahdoh, ya, yang pokok, ya, dalam rukun Islam itu kalau ditambah-tambah itu yang bid'ah dolalah dan finnar, masuk neraka. Ya, yang pertama misalnya syahadat ditambah-tambah seperti orang Syiah itu, syahadatnya ada tambahannya itu, ya. Silakan cek itu. Kemudian yang kedua adalah sholat, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Sholat itu sehari sholat fardu 5 kali. Orang ada yang nambah 6 kali, lebih jos itu. Nah, itu bid'ah dolalah, finnar. Kemudian yang ketiga, berpuasa. Puasa wajib hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian ada orang yang mengada-ada, ya, sholat puasa wajib tapi di luar bulan Ramadan. Ya, itu adalah bid'ah dolalah, finnar. Kemudian yang berikutnya adalah zakat. Tidak sesuai dengan ketentuan, ya. Misalnya ketentuan setiap jiwa untuk zakat makanan, ya, kalau makan pokoknya beras, maka 2,5 atau 2,8 kilo per jiwa. Orang bagusnya itu 3 kilo atau dia menetapkan sendiri begitu, atau 1 kilo, itu mengada-ada, itu bid'ah dolalah, finnar. Kemudian yang berikutnya haji, ya. Orang mengatakan naik haji itu bisa kapan saja, itu ngawur. Haji waktunya tertentu di bulan Zulhijjah, ya kan. Kalau setiap saat itu namanya umroh, kapan saja bisa dilakukan. Itu teman-teman, ya. Tapi di luar itu, ya, kalau itu sebuah amalan tidak menyalahi ajaran pokok dari Islam, ya, tiang-tiang pokok dari Islam, itu nggak masalah, ya. Yang ringan nih, karena ada yang mengatakan bid'ah. Setelah salam sholat kemudian salaman, ya, dengan orang kanan kirinya itu dikatakan bid'ah. Enggak, ya, setelah salam salaman baik saja, silaturahim, ya, bukan bid'ah, gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kaifiyah atau cara. Seandainya ada orang yang sholat dengan sujud dahulu baru ruku, nah, itu juga ngawur, ya kan. Itu tidak sah karena tidak sesuai dengan yang ditentukan. Yang berikutnya adalah waktu. Apabila ada orang menyembelih binatang kurban pada hari pertama bulan Zulhijjah, maka kurbannya tidak sah. Karena waktu yang disarankan adalah tanggal 10 sampai 3 hari tasyrik Zulhijjah itu. Yang berikutnya adalah tempat. Ada yang beriktikaf, ya, seperti sekarang nih 10 hari terakhir ini iktikaf, tapi tidak di masjid, di rumah aja enak, ngapain harus ke masjid. Nah, itu juga tidak terima karena ketentuan iktikaf adalah harus di masjid. Begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita semua sama-sama bermuhasabah
apakah amalan kita selama ini sudah sesuai dengan dua ketentuan ini. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua ada tuntunannya dari agama, ya. Apakah itu semua sudah kita lakukan? Kalau itu kita lakukan, insya Allah, dan kita berharap amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah, dan bila mana saya dalam menyampaikan ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.